Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Trisha Damayanti, NPM 20210010318 dari semester 6 jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin membacakan materi tentang sumber hukum Islam. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama. Al-Quran secara redaksional dan makna dikandungnya dalam Khathal al-Wujud. Dimaksudnya adalah lafaz Al-Quran, pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Sedangkan Al-Sunnah pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam, yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukannya kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah sering dikaitkan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Nisa ayat 13 yang artinya hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasulullah sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 158. Sedangkan akal dan proyektis ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, dalam peran akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, ada akal bertugas memilih dan menyelesaikan doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madiniyah. Ada doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Sedangkan akal dan proyeksi ijtihad. Yang proyeksi ijtihad itu menurut bahasa berarti usaha yang keras, bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah usaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pemikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Orang-orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid, antara mujtahid yang belum dengan mujtahid lainnya. Dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukum dalam Al-Quran, mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang benar dan pendapat yang menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber
Hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu seperti naud, suraf, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luar pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lainnya. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ada ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang biasa disepadankan. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.